Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya di Indonesia? Semoga senantiasa baik-baik saja. Untuk minggu ini, saya nggak upload video soal time out with Ayah Awan dulu. Ayah lebih mau ngejelasin bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di Rusia. Dan Ayah kebetulan ada di negara yang berpihak, yang menjadi pihak langsung dari perang ini. Perang yang kalau kata Indonesia tuh udah sangat lebay pemberitaannya, udah memicu perang dunia ketiga. Hal tersebut mungkin saja terjadi, tapi sepertinya tidak selebay itu, dan Ayah mau mengklarifikasi beberapa hal yang coba bisa Ayah klarifikasi dari sudut pandang orang-orang yang memang hadir di sini, yang ada di negara ini. Nah, terutama karena di Indonesia media-media melakukan pemberitaan yang menurut saya agak lebay, tidak cover both side, dan hanya mengambil dari satu sudut pandang saja, terutama lebih pro Barat atau Amerika. Nah, dari sudut pandang Rusia sendiri, masalah perang ini sebetulnya akarnya sudah terjadi sejak tahun 2014. Nah, di tahun 2014 itu kejadian semacam ini sudah pernah terjadi kok. Jadi nggak aneh, kejadian perang semacam ini tuh nggak aneh. Saat itu Crimea yang dicaplok oleh Rusia. Masalahnya adalah apa sih kepentingannya sampai Rusia menyerang Ukraina? Kepentingannya sederhana. Secara politik, Rusia nggak suka Ukraina itu dekat sama Barat. Apalagi Presiden Ukraina saat ini tidak pro Rusia. Dan itu membuat dia mencoba bergabung dengan NATO. Nah, masalahnya kalau seandainya Ukraina beneran jadi gabung sama NATO, maka Amerika dan sekutunya di NATO itu bisa menaruh pangkalan militernya di Ukraina, dan itu sangat berbahaya buat Rusia. Karena bayangin kalau seandainya di Ukraina ditaruh pangkalan misil atau rudal-rudal balistiknya Amerika, itu sangat mengancam kedaulatan Rusia yang memang acap kali itu sering berkonflik dengan Amerika. Nah, ini yang membuat keadaannya jadi tidak menguntungkan bagi Rusia. Hingga dari 2014 sudah agak reda konfliknya dengan ditandatangani perjanjian Minsk 1 dan Minsk 2, ada 13 butir perjanjiannya. Nah, salah satunya adalah meminta Ukraina untuk memulai dialog dengan masyarakat yang menuntut hak untuk merdeka di wilayah Donetsk dan Lugansk. Nah, yang ini yang jadi titik epicentrumnya di daerah Donetsk dan Lugansk sekarang. Lugansk bahasa Rusianya, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Luhansk. Nah, di daerah Donetsk dan Lugansk itu daerahnya daerah Ukraina, tapi warganya itu warga yang berasal dari suku Rusia. Mereka berbahasa Rusia, dan keadaan di Ukraina saat ini itu sangat Rusofobik, sangat anti terhadap Rusia. Nah, Rusia merasa punya kepentingan untuk menyelamatkan mereka sebagai warga sipil yang ingin merdeka dari Ukraina, karena mereka merasa mereka bukan warga Ukraina. Mereka itu beda sendiri, mereka itu orang-orang Rusia dan mereka ingin merdeka dari Ukraina. Nah, di salah satu perjanjian Minsk itu indikatornya meminta agar pemerintah Ukraina memulai dialog dan negosiasi yang tanpa tekanan senjata ke mereka. Namun ternyata selama 8 tahun perjanjian tersebut tidak juga selesaikan, dan Amerika makin menggosok-gosok Rusia, semakin, kalau bahasanya Putin itu mencemooh Rusia dengan terus memprovokasi Ukraina. Nah, ini sangat tidak diinginkan oleh Rusia, dan ini membuat akhirnya beruang yang sedang tidur itu bangun. Marahlah Rusia. Nah, persoalannya adalah kenapa kok bisa Rusia mengambil jalan kayak gini? Ya kenapa enggak? Cara kayak gini kan juga caranya Amerika. NATO dulu pernah dengan tanpa
koordinasi apapun dengan PBB menyerang Yugoslavia loh, langsung ke jantungnya Eropa. Kalau NATO bisa, kenapa Rusia enggak? Itu yang dipikirin sama para elit di Rusia saat ini. Nah, mereka itu ngikutin sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rusia ini, ngikutin bagaimana langkah Amerika dulu ketika membalkanisasi Yugoslavia dan akhirnya pecah jadi berbagai macam negara itu. Nah, ini juga yang ingin dilakukan untuk memastikan bahwa negara-negara yang menurut Rusia ya versinya kami di sini, kepentingan kami sebagai sebuah negara adalah melindungi masyarakat yang memang merasa menjadi bagian dari bangsa kami. Nah, itu setidaknya ada di pikiran mereka. Nah, dan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan akhirnya dilakukanlah operasi ini. Dan ini bukan operasi perang, ini operasi militer khusus untuk melindungi masyarakat yang ada di Donetsk dan Lugansk. Andaikan ini perang besar, maka otomatis yang diserang pertama bukan Donetsk dan Lugansk, bukan daerah Donbas, tapi langsung ke Kiev. Dan langsung orientasi serangannya bukan serangan-serangan kecil, ini serangan kecil. Yang diserang juga daerah-daerah yang memang diduduki oleh militer Ukraina dan tentara NATO, bukan daerah-daerah strategis di kota-kota besar. Andaikan ini perangnya. Cuma ini baru hari kedua Presiden Putin itu juga mengisyaratkan dan memerintahkan agar perang ini bisa selesai dalam 7 hari. Semoga dalam 7 hari betul-betul selesai seperti apa yang dia sampaikan, dan semoga kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Cuma kalau dari saya, ini bukan hal baru terjadi di Rusia. Atau 2014 pernah juga kayak gini, dan mungkin mirip-mirip kejadian kayak gini pernah juga dialami sama Indonesia, yaitu ketika persoalan Timur Leste pecah dari Indonesia juga kan, kira-kira urusannya sama kayak gini. Ada operasi militer yang dilakukan, Timur Leste di backup oleh Portugis dan Australia, Indonesia melakukan operasi militer juga kan sama. Jadi gak aneh sebenarnya, cuma karena yang terlibat negara superpower jadinya terlihat aneh, terkesan berbahaya, dan dikompor-kompori terus oleh media-media barat yang cenderung lebay pemberitaannya. Orang hingga sampai saat ini NATO dan sekutunya juga nggak ada di sini kok. Mereka nggak ada di Ukraina, mereka mengungsikan tentaranya ke wilayahnya masing-masing. Dan Ukraina ditinggal sendirian, dan Presiden Ukraina juga yang akhirnya bilang bahwa saya ditinggal sendirian oleh sekutu-sekutunya. Ya, karena memang ini bukan the great scale war seperti yang diberitakan. Dulu, semoga bisa menjawab berbagai pertanyaan. Saya baik-baik saja. Insya Allah ini jauh dari perbatasan di kota ini. Ada ratusan orang Indonesia juga di sini. Dan kita terus berkomunikasi dengan kedutaan besar. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih.